Wahai Datuk Raja di langit, di dalam perjalanan hidupmu, kelak kamu akan banyak menemukan sesuatu yang belum pernah kamu temukan. Dan lihat, juga yang belum pernah kamu dengar. Contohnya, jika ada orang bilang bahwa 2 kali 2 sama dengan 4, atau 8 kurang 4 sama dengan 4. Sementara ilmu yang sudah kamu pelajari dan pahami bahwa untuk menghasilkan angka 4 itu di dalam penjumlahan ilmu matematika adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Nasihatku, jangan pernah sekalipun kamu bantah orang yang mengatakan 2 kali 2 sama dengan 4 itu. Apalagi kamu mengatakan orang itu bodoh, mengada-ngada, salah jalan, tidak ada dalilnya, sesat lagi menyesatkan, dan mempidanakan orang itu. Jika kamu berbuat begitu, maka ketololanmu itu jauh melebihi batas ketololan orang-orang yang tolol. Mengapa aku bilang begitu? Karena kamu telah memvonis seseorang yang ilmunya jauh di atasmu, sedang ilmumu belum sampai ke sana. Lebih baik kamu berdiam diri. Atau jika ingin ilmumu bertambah, tanjalah baik-baik kepada orang yang mengatakan 2 kali 2 sama dengan 4 itu. Mengapa bisa begitu? Dan bagaimana jalannya? Ingatlah, Datuk Raja di langit, sekolah dasar itu sampai kelas 6. Dan pelajaran anak kelas 1, sekolah dasar mana bisa dibandingkan dengan anak kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Atau pelajaran anak sekolah dasar mana bisa disamakan dengan anak sekolah menengah pertama. Anak sekolah menengah pertama mana bisa disamakan dengan anak sekolah menengah atas. Jadi, jika kamu masih duduk di bangku pelajaran sekolah dasar, jika kamu mendengar, melihat, dan diajarkan pelajaran yang jauh di atas ilmu yang telah kamu pelajari selama ini, lebih baik kamu melihat dan mendengarkannya baik-baik, dan jangan membantah dan mengingkarinya, apalagi mempidanakannya, karena sekeras apapun kamu memeras otakmu, jawabannya pasti tidak akan ketemu, karena ilmumu yang belum sampai. Lebih baik kamu cari orang yang ilmunya setingkat dengan orang itu untuk kamu cari jawabannya. Maka barulah jawabannya akan sama pula. Dan ketahuilah olehmu bahwa menuntut ilmu dunia itu yang dibutuhkan adalah kekuatan fikiran. Sedang menuntut ilmu akhirat itu yang dibutuhkan adalah kelembutan hati. Inilah 2 persimpangan jalan yang berbeda. Yang satu membutuhkan kekuatan, sedang yang satu lagi membutuhkan kelembutan. Lantas jalan yang manakah yang harus kamu tempuh? Pesangku, pesangku. Saat kamu lagi menuntut ilmu dunia, maka gunakanlah kekuatan fikiranmu dengan sekuat-kuatnya. Tapi jika kamu lagi menuntut ilmu akhirat, maka gunakanlah kelembutan hatimu dengan selembut-lembutnya. Sebab jika kekuatan fikiranmu dibawa untuk menuntut ilmu akhirat, maka yang kamu dapat hanyalah menghafal dan menghafal saja. Tapi jika kelembutan hati yang kamu bawa untuk menuntut ilmu akhirat, maka yang kamu dapat adalah pemahaman dan kebenaran yang hakiki. Dan kelembutan hati seseorang dapat terlihat dari spontanitas mereka bertakbir dan bertasmid apabila mereka melihat dan mendengar suatu kebenaran, karena hati itu tidak melihat siapa dan mengapa, tetapi hanya melihat kebenaran yang ada. Inilah cara pandang jika kamu melihatnya dengan mata yang ada hatimu. Tapi jika kamu melihat segala sesuatu lewat mata yang ada di kepalamu, apalagi kamu melihatnya lewat mata yang ada di kakimu, maka selama hidupmu, kamu tidak akan pernah menemukan apa yang disebut kebenaran. Yang ada hanya debat kusir yang tidak berujung dan tidak bertepi, yang akhirnya akan berakibat perpecahan satu dengan yang lainnya. Dan apabila kamu mendengar dan melihat beberapa ucapan dan tulisan dari para ahli tasawuf dan juga para ahlul kamal, yang mana secara zohir sang kamu tidak sesuai dengan hukum syara, lebih baik dirimu bertawakuf atau berdiam diri
dan jangan memberi komentar. Jangan juga menghujat, mengkafirkan, menista, mencerca, menyalahkan, mengingkari, dan mendustakannya. Lebih baik kamu berserah diri kepada Allah Ta'ala, yang Maha Tahu lagi Maha Mengetahui, agar kamu diberi ilmu yang belum engkau ketahui, dan agar dirimu selamat dari membuat kesimpulan yang buruk terhadap perkataan dan tulisan mereka. Karena sesungguhnya ucapan dan tulisan mereka itu adalah batin dari Al-Quranul Karim dan hadis dari baginda Rasulullah yang tidak mudah untuk kamu fahami. Pesan terakhirku padamu, wahai Datuk, Raja di langit, adalah jauhi olehmu sifat murakab, yaitu bodoh, tidak terajar, pintar, tidak terikuti, atau orang bodoh, tapi merasa pintar. Diajari malah mengajari orang pintar, dan juga seperti orang yang merasa tahu, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa.